بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin wa hadirat ikhwati iman Jamaah Masjid Al-Mu'min yang saya hormati, sidang sholat subuh dan thalabul ilmi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan kepada kita semua yang tidak ada seorang pun mampu menghitungnya. Sehingga dengan semua kenikmatan itu, semua pertolongan inayah serta perlindungannya, sampai saat ini kita masih dapat menikmati suasana alam sekitar kita, serta masih dapat menunaikan segala hajat keperluan, terutama tugas hidup kita selama hayat, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita lakukan senantiasa diposisikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah makbulah, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mampu menjadi kifarat dosa, menghapus dosa-dosa kita di masa silam. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kita bersua dalam kajian hukum Islam, khususnya terkait dengan fikih ibadah. Dan kita sedang membahas tentang tata cara aturan kaifiyat ibadah sholat berjamaah. Pada pertemuan bulan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang bagaimana aturan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita terkait dengan imam dalam memimpin sholat berjamaah. Lalu kemudian disusul dengan aturan bagi makmum ketika melakukan ibadah sholat berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan bab itu merujuk kepada beberapa riwayat yang sahih bahwasanya bagi makmum dalam melaksanakan sholat berjamaah, maka hendaklah ia
mengikuti imam, baik dalam hal mengikuti arahan komando dari seorang imam, seperti ketika imam melakukan tugasnya sebelum memulai ibadah sholat, maka sebagaimana Rasulullah SAW, beliau biasa menghadapkan wajahnya kepada makmum, lalu kemudian beliau bersabda, aqimu sufufakum, luruskan saf kalian. Dalam hadis yang lain, sawu sufufakum. Dalam riwayat yang lain, tarassu wa a'tadilu, rapatkan dan luruskan saf kalian. Bahkan iwat iman, Rasulullah sampai turun tangan, bukan hanya berada di tempatnya ketika melihat ada makmum yang ketika diperintahkan untuk meluruskan masih belum lurus, sampai Rasul kemudian menghampiri makmum yang terlihat ia masih tetap dalam posisi tidak lurus, sampai Rasul menepuk bahu para sahabat, menepuk bahu para makmum agar mereka meluruskan safnya. Bahkan kemudian ditambah dengan nasihat yang lain yang menguatkan tentang begitu pentingnya meluruskan saf, dengan kalimat kata Rasulullah, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, hendaklah kalian jangan berbeda-beda, termasuk ketika sholat berjamaah. Jangan sampai yang satu lurus, yang satu tidak, sebagian lurus, sebagian tidak. Jangan kalian berbeda-beda, maka nanti hati kalian akan berbeda-beda. Jangan kalian berbeda, nanti hati kalian berselisih. Bagaimana himakumullah, sampai ketika ada sahabat yang badannya iman, ia lebih ke depan, maka Rasul dorong, lalu ditempatkan, diposisikan lurus dengan yang lain. Maka tentu iman, komando imam itu akan menjadi sempurna manakala makmumnya menurut, manakala makmumnya taat, manakala makmumnya menyesuaikan diri mengikuti komando imam. Bagaimana himakumullah, termasuk di dalamnya terkait dengan semua kaifiyat dan tata cara ketika sholat itu, yang khusus iman terkait dengan aturan sholat berjamaah bagi makmum. Kata Rasulullah, innama ju'ilal imam yu'tamma bihi, dijadikan imam itu hanyalah untuk diikuti agar supaya sholat berjamaahnya sempurna. Faidzal kabaru fakabbiru, maka apabila imam takbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbiru, jangan kalian takbir sehingga imam takbir. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam ruku maka rukulah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan jangan kalian melakukan ruku sehingga imamnya ruku terlebih dahulu. Wa idza qala imam sami'allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamd, maka ucapkan oleh kalian rabbana lakal hamd. Ini menunjukkan bahwa ketika imam memimpin sholat itu, maka secara keseluruhan setiap pergerakan pergantian sholat, maka komando imam itu takbir Allahu Akbar. Sedangkan ketika bangkit dari ruku bukan dengan ucapan takbir, tapi dengan ucapan sami Allahu liman hamidah, khusus ketika bangkit dari ruku. Dan Rasul memerintahkan kepada makmum untuk menjawab ucapan imam itu dengan Rabbana lakal hamd. Jangan kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi ucapan
mengucapkan Rabbana lakal hamd. Kemudian iman kata Rasulullah, idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan kalian sujud sehingga imamnya sujud. Terus iman sampai kata Rasulullah, wa idza qara'a fa ansitu. Dan apabila imam membaca bacaan yang bacaan itu bisa didengar, bacaannya nyaring, fa ansitu, maka hendaklah kalian diam memperhatikan bacaan imam. Itu berada pada riwayat iman yang lengkap bergabung dalam satu riwayat itu aturan bagaimana makmum harus berbuat. Dengan kata kuncinya adalah bahwa sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Apa yang maksud diikuti? Tadi disebutkan rinciannya, peraturan yang. Kemudian di riwayat yang lain yang barusan bisa dilihat dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, juga riwayat oleh Imam Ahmad, rujuk kepada keterangan yang lain bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan warning kepada para sahabat untuk sholat berjamaah. Kata beliau, ini imam hukum, sesungguhnya aku imam kalian. Fala tasbiquni biruku'i wasujud wala bil qiyam wala bil insirah. Aku ini adalah imam kalian. Jangan kalian mendahului aku ketika ruku, ketika sujud, ketika berdiri, ketika bangkit, wala bil insirah, dan ketika selesai melakukan ibadah sholat. Maka iman dari kalimat tersebut rinciannya tadi, termasuk ketika menutup sholat dengan salam. Bagaimana kaidah salam ketika sholat berjamaah? Dijelaskan oleh para sahabat bahwasanya ketika Nabi salam ke kanan, maka fasalamna, kami salam. Jadi ketika Rasul salam ke kanan, maka sahabat salam. Ketika sahabat salam ke kanan, Rasul ke kiri. Dan kata sahabat, ambil saja salam Nabi yang kedua, salam ke kiri, itu kami berbarengan dengan beliau, hampir berbarengan, hampir kami bisa menyusulnya. Maka kemudian kita bisa paham bagaimana kemudian pergerakan ketika sholat berjamaah itu terjadi. Rujuk kepada yang tadi, Allahu Akbar, maka baru Allahu Akbar. Tidak boleh baru Allah sudah mengucapkan Allah. Bisa dipahami, Pak? Jadi patokan komandonya adalah Allahu Akbar, baru kemudian fakabiru, bertakbirlah kalian. Dan ini, Pak, kalau kita lihat di masyarakat, mungkin kalau dilakukan perhitungan kalkulasi persen iman, orang yang melakukan sholat berjamaah sesuai dengan aturan itu mungkin 90% yang tidak melakukan. Yang melakukannya 10%, Pak. Karena kebanyakan kebiasaan orang, Pak, tidak sabar ketika sholat berjamaah itu, Pak, tergesa-gesa, sehingga imam ketika baru Allah itu sudah bergerak. Dan apa yang terjadi? Jika itu terjadi, di samping melanggar aturan yang tadi, terkena ancaman dari Nabi itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, "Amma yasha ahadukum, apakah seorang dari kalian tidak takut idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, an yuhawwilahu suratahu suratal imam, Allah akan menjadikan, mengubah bentuk wajahnya seperti kuda keledai." Ada orang sholat berjamaah tapi malah kena ancaman, Pak.
namanya wujud dirinya akan diubah oleh Allah seperti kuda keledai. Siapa mereka? Orang yang ketika sholat berjamaah mendahului imam. Bahkan prinsip tadi adalah mengikuti, berarti bukannya mendahului. Yang tidak boleh membarengi juga tidak boleh. Termasuk di dalamnya adalah membelakangi, dalam pengertian gerakannya tidak taktis seperti aturan yang tadi. Imam sudah takbir, dia masih belum bergerak. Bisa dipahami, Pak? Bahkan bisa terjadi imam sudah turun sujud, dia masih berdiri. Imam ketika bangkit, dia baru turun, Pak. Jadi pergerakannya tidak harmonis, tidak seperti yang disebutkan aturan tadi, sebenarnya membelakangi. Dan kita temukan meskipun yang begitu yang membelakangi tidak banyak. Di satu satu misalnya 2 orang gitu, Pak. Kalau sapnya di sini kan banyak, Pak. Misalnya 2 orang yang suka begitu, Pak. Kalau di sini insya Allah ada. Maksudnya nggak tahu, saya akan lihat kan gitu. Mudah-mudahan nggak ada gitu, Pak ya. Nah, itu imam sudah Allahu Akbar, udah lagi tahiyat, Pak. Udah tasyahud, Pak. Dia masih begini juga. Gitu. Jadi kalau mau begitu boleh. Kalau berarti memisahkan diri sendiri, artinya jadi sendirian sholatnya, Pak, gitu. Jadi ada orang yang sholatnya berjamaah tapi ikuti cara sendiri, gitu kan. Padahal aturan jelas tadi, apabila takbir maka takbir, maka pergerakannya harmonis. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang membagi, tidak ada yang membelakangi. Jadi sangat indah sekali ketika orang melihat cara sholat berjamaah. Imamnya ngadep ke kiblat, makmumnya ke kiblat. Betul, Pak? Coba kalau baris berbaris, komandannya kemana lihat, Pak? Posisinya kemana, Pak? Komandannya ke pasukan, betul tidak, Pak? Jadi si komandan itu bisa melihat, kan? Kalau ada yang tidak taat, Pak, disuruh push-up kan ketahuan, Pak. Siap, gerak, belum disebut gerak, gerakan kelihatan, Pak. Push-up, kata komandan itu ya. Ini mah imamnya ada ke kiblat, bisa melihatnya ketika makmum melakukan pelanggaran. Tapi itu makmum kan ikuti luar biasa, harmonis sekali pergerakannya. Bagaimana hikmah? Karena itu maka kesempurnaan sholat berjamaah bukan hanya karena kepiawaian dari seorang imam, tapi juga pengertian dan pemahaman yang benar dari para makmum. Ketika makmumnya wajib melakukan pelanggaran, maka sholat berjamaah akan jadi rusak. Kemudian bagaimana hikmah? Dari bacaan, kalau tadi gerakan, dari bacaan, kata Rasulullah, tidak kalau imam Allahu Akbar, apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar, maka ucapkan Allahu Akbar. Dan apabila imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin. Apabila imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkan amin. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah, hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, fa inna man wafaqa ta'minu ta'minan malaikah, karena barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan para malaikat, maka diampunkan dosa yang telah silam. Tuh, Pak, kalau sholat berjamaah ikuti aturan, maka bonus pahala banyak sekali, Pak, ketika sholat berjamaah. Antara lain adalah pengampunan dosa yang silam ketika kita mengucapkan amin, ketika imam baca wal-dhalin, kemudian semuanya untuk amin bersama-sama. Imam dengan makmum bareng, Pak, mengucapkan aminnya. Bahkan para malaikat juga mengaminkan bersama-sama. Maka jangan sampai termasuk orang yang membelakangi. Kenapa? Karena kalau itu terjadi berarti tidak dapat keutamaan pengampunan dosa. Karena kata Rasulullah, apabila orang itu mengucapkan aminnya berbarengan dengan malaikat, bagaimana cara bisa mengetahuinya, Pak?
Itu tadi gerakan yang harmonis. Kemudian ketika baca Al-Quran, maka ucapkan amin. Imam baca amin dengan makmum berbarengan, maka pada saat itu iman secara harmonis, amin kita juga dibarengi dengan aminnya para malaikat. Kata Rasulullah, siapa yang aminnya berbarengan dengan para malaikat, maka diampunkan dosa yang telah silam. Pak, kalau rujuk ke situ, Pak, rujuk ke situ, kira-kira kalau orang yang ngelamun, kira-kira gimana, Pak? Nah, gitu. Jadi ada orang sholat ngelamun, berapa dolim, Pak, ya? Bukannya amin, Pak, gitu. Malah aminnya ketinggalan, Pak, gitu. Kalau ucapan amin, ini mah nggak baca amin. Jadi kalau tadi siapa yang berbarengan, ini mah nggak amin, Pak. Karena apa? Kan ketika sholat, jadi ada orang ketika sholat, saya harusnya dapat bonus yang banyak, mendapatkan pahala. Malah justru banyak pahala yang terlewatkan oleh dia. Maka kata Rasulullah, orang melakukan sholat itu mendapatkan nilainya. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5. Itu sudah hebat, Pak. 1/4 itu sudah hebat. Kenapa? Karena pada saat orang sholat, maka syaitan sibuk. Ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, maka syaitan memburu orang yang sholat itu. Lalu kemudian dibisikkan kepada hati dan pikirannya untuk mengingat segala hal di luar sholat. Maka kata Rasul, jika itu terjadi, maka kembali ingat kepada perbuatan atau pekerjaan sholat. Jangan terus diikuti praktik. Karena jika demikian maka akan merusak ibadah sholat. Ya, jangan abai, jangan cuek. Kenapa? Karena syaitan justru sibuk. Maka pada saat sholat kita terjadi pertempuran antara kita dengan syaitan. Nah, jangan sampai keutamaan tadi itu luput dari kita disebabkan karena kita kalah pertempuran ketika sholat dengan syaitan itu. Kata Rasulullah, syaitan akan mengingatkan kita pada segala hal. Ingat itu, ingat ini, ingat itu. Itu kalau lihat di layar kaca, di TV itu di sini ada ini, ada itu, gitu. Kelihatan gitu, orang pikir itu ini, bagaimana? Jadi ternyata yang disebut dengan khusyuk dalam melaksanakan sholat, khusyuk artinya tunduk. Tidak mungkin orang tunduk buat iman kalau kemudian dia tidak fokus. Ketika sholat dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka ketika kemudian kita mulai beriman, maka tentu saja akan terlewatkan komunikasi kita dengan Allah itu. Akan terganggu, akan terodai, akan menjadi rusak. Gak usah tiba-tiba kita berkomunikasi dengan Allah. Bapak, kita saling berkomunikasi. Ketika ngobrol, yang diajak ngobrolnya main HP, misalnya Pak, kira-kira Bapak gimana rasanya? Bapak lagi ngobrol kayak gitu ya, nggak usah main HP, Bapak lagi ngobrol. Terus yang diajak ngobrolnya malah kemana juga, betul ya Pak? Biasanya orang merasa diperhatikan kalau face to face gitu ya, maka ketemu mata gitu Pak, ngobrol itu. Dan orang tua yang begitu sopan, betul Pak? Karena apa? Karena menunjukkan penghormatannya gitu. Nah, ketika orang justru bicara, kalau dikasih nasihat, orang main HP atau dia kesono kemari, Pak, itu tentu Bapak juga akan bergabung. Kalau Bapak emosi kan, perhatiin gitu ya. Itu kita sedang sholat berkomunikasi dengan Allah. Terus kita mulai kira-kira bagaimana tuh Pak? Bapak ada emosi. Bagaimana Allah? Karena ini disebut dengan khusyuk. Tunduk itu bisa dilakukan ketika orang fokus kepada satu titik. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah, maka dapat fokus kepada yang kita lakukan itu. Bagaimana Allah? Dan itu bisa dilakukan karena kita sering latihan dalam kehidupan keseharian. Cuma anehnya kalau lagi sholat, Pak, itu tadi syaitan sibuk mengganggu kita tiba-tiba. Nah, di dalam kehidupan keseharian untuk melakukan fokus dan konsentrasi dalam satu pekerjaan itu bisa.
Bapak sedang melakukan pekerjaan di depan laptop, duduk terus, karena fokus dipanggil sama istri atau sama anak itu Pak. Istri panggil, Pak, ada tamu depan yang ketuk pintu, Pak. Assalamualaikum, Pak, kedengaran gini aja. Itu Pak, kalau orang sudah fokus satu titik, seolah-olah kan indra itu hanya situ, maka kemudian tidak terbagi. Nah, jadi sesungguhnya sholat khusyuk itu bisa, karena dalam kehidupan kita sering kita itu khusyuk sebenarnya gitu Pak. Tapi kenapa ketika sholat tidak? Nah, gitu Pak, sering terganggu gitu Pak. Jadi yang mengatakan susah saya sholat khusyuk itu gitu. Bapak sholat kita khusyuk susah gitu. Tapi kalau dalam kehidupan kita melakukan pekerjaan itu sampai tidak terperhatikan yang lain. Ternyata bisa. Maka itu wajib dari Allah dengan semua bonus tadi pahala itu berterima. Maka justru memotivasi kita untuk apa? Untuk bisa mendapatkan itu. Jangan sampai melakukan pelanggaran. Tadi disebutkan ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkan Allahu Akbar. Tapi dalam praktiknya beriman luput juga. Allahu Akbar. Gitu Pak. Jadi kata Rasulullah, apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, ucapkan Allahu Akbar. Pertanyaannya, cara mengucapkannya bagaimana? Kalau hilang dari kalimatnya berarti disuarakan, itu Rasulullah. Cuma tentu saja seperlunya. Tidak kemudian kayak anak kecil, Allah itu tidak juga kan? Kecuali yang orang diberi tugas untuk melakukan itu, seperti misalnya di Masjidil Haram, ketika itu mengucap Allah, gitu. Coba kalau Bapak perhatikan cara begitu, maka rujuk ke hadis yang tadi, perintah Nabi itu sesuai. Maksudnya apa? Imam takbir ucapannya, kemudian makmum pun mengucapkan itu. Meskipun ucapan ada maksud, di samping mengucapkan ada maksud, yakni memadai. Kalau kita sambung lidah dari imam yang dilakukan orang yang ditugas ketika sholat berjamaah, tapi amalia tersebut Pak, kalau Bapak mempertanyakan dianggap salah. Justru terbalik, yang biasa kita lakukan yang keliru gitu kan. Yang itu mah sudah jelas ada keterangannya. Apabila imam baca takbir, ucapkan Allahu Akbar. Yang terjadi di kita, imam baca takbir, makmum nggak kedengaran baca takbir. Jadi mana? Coba bayangkan Pak, sebesar ini, kalau ketika imam baca Allahu Akbar, terus setiap orang baca Allahu Akbar, itu ada, itu bergumul, betul Pak? Disitulah kewajiban di antara utama sholat berjamaah. Jadi sampai kepada jiwa dengan suara begitu berbakti. Maka orang ketika melakukan sholat berjamaah, insya Allah yang tadinya meleng Pak, ketika kemudian pergerakan terjadi ucapan takbirnya itu bisa jadi orang tersebut kemudian diganggu melengnya itu supaya kembali ke pekerjaan sedang dilakukan gitu. Jadi bukan ada orang meleng yang di sampingnya udah nggak dengar takbirnya Pak gitu. Jadi semakin apa? Semakin meleng gitu Pak. Itu hikmah-hikmah ketika sholat berjamaah itu. Tapi yang terjadi, apa yang dituntutnya Nabi? Jauh panggang dari api. Dalam pelaksanaan masih jauh panggang dari api. Termasuk ucapan Rabbana lakal hamd. Kalau angin tiba-tiba serempak di mana? Padahal keutamaan mengucapkan Rabbana lakal hamd tidak berbeda dengan ucapan angin. Kata Rasulullah, idza qala imam sami Allahu liman hamidah, faqul Rabbana lakal hamd. Apabila imam baca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Rabbana lakal hamd. Fa inna man wafaqu qawla malaika ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang ucapkan Rabbana lakal hamdnya berbarengan dengan malaikat, maka diampunkan dosa yang telah silam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sangat jelas sebenarnya Pak. Tapi anehnya ketika praktek Pak, luput saja. Sami Allahu liman hamidah. Itu Pak. Paling berapa orang Pak dari saat itu yang Rabbana lakal hamd. Jawab Pak gitu.
Bahkan di beberapa tempat kadang kalau sholat perasaan sih, yang sibuk cuma saya aja Pak. Jadi imamnya saya makmum, bertanya Pak, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Saya aja yang lain mah dengar. Jadi bagaimana ibadah sholat berjamaah yang banyak keutamaan bisa didapatkan? Kalau prakteknya seperti itu. Karena suka bertanya, saya sendiri suka bertanya Pak, bertanya apa sih kendalanya itu? Apa sih kendalanya untuk mengucapkan secara jahat? Seperti yang dituntut Rasul di dalam saya. Yang Rasul di sini ada gitu kan? Jangan serempak Pak. Yang kadang-kadang kalau saya dua orang, pertanyaannya adalah itu tuntunan sangat jelas. Tapi kenapa mempraktekkannya susah banget gitu Pak? Pertanyaan kendalanya apa gitu Pak? Kira-kira ada yang bisa ngasih Pak, kasih klarifikasi gitu. Kenapa ketika sholat berjamaah, ketika Sami Allah berhamidah, ucapan Rabbana lakal hamd poin banget Pak. Padahal perintah Nabi jelas. Nah karena itu maka harus ada praktek Pak, dicoba. Tapi kalau praktek kenapa suka bagus? Anehnya juga. Tapi ketika sholat lupa praktek itu aneh lagi Pak. Pertanyaannya apa sih kendalanya gitu Pak? Maka insya Allah pada hari ini kita akan praktekkan bagaimana aturan-aturan yang tadi itu, dan nanti ada yang jadi imam, kemudian baru imam menjadi makmum, dan aturan yang tadi itu dipraktekkan, diamalkan, diterapkan oleh kita. Jangan sampai justru begitu saja diabaikan. Bagaimana dari Allah masih banyak yang nanti akan kita sampaikan dan kita bedah terkait bagaimana peraturan bagi makmum ketika sholat berjamaah. Sementara itu yang dapat saya hantarkan, dan langsung saya memohon bantuan dari iman untuk maju menjadi model melaksanakan sholat berjamaah. Monggo, mumpung masuk TV Pak, Pak. Jadi bukan saya yang penting Bapak masuk TV. Nah, silakan Pak. Tuh, ingat dengan peraturan tadi, sholat berjamaah yang baik dan benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sholat subuh ya, rakaat ceritanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Blok sini siap-siap ya. Blok sini siap-siap. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Pak, jangan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana salamnya dengan makmumnya? Baiklah, nanti disempurnakan ya. Nah, latihannya disempurnakan. Pak, bentar Pak. Itu Bapak sudah simetris ya posisinya. Karena aturan berjamaah itu konstitusi imamnya jadikan di tengah kalian, harus di mana berdirinya. Nah, gitu. Toh. Disesuaikan itu berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti Bapak berada di posisi yang keempat. Bapak udah lulus belum? Nah, nanti sesuaikan, mau imamnya sesuaikan, tapi biasanya imamnya nggak sesuaikan, makmumnya yang sesuaikan dengan imam, ya. Tapi Bapak yang ngatur maksudnya, nanti Pak geser gitu. Jangan cuma hanya lulusan misalnya, tapi diposisikan Paknya gitu ya. Baik, silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya Pak, jangan buru-buru ya. Nah itu buru-buru tuh Pak, tuh jangan dulu. Allahu Akbar. Dengarkan Allahu Akbar, baru bergerak, jangan bergerak dulu. Allahu Akbar. Nah, baru bergerak gitu Pak. Allahu Akbar. Nah, baru naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tasla ronda talahab. Imra'atu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakaat keduanya lebih bagus dari rakaat pertama. Allahu Akbar. Bagus, Bapak jangan dulu Pak. Ya, jangan lama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dua model sudah melakukan. Itulah mulai sekarang Bapak, kalau perhatikan itu pegang kepada komando imam Allahu Akbar, sabar, apalagi dari berdiri ke turun, nanti turun ke berdiri, kan panjang tuh habisnya. Allahu Akbar, kadang kita tuh nggak sabar Pak, udah mau begini terus mau bergerak aja tuh Pak, karena memang sudah kebiasaan begitu. Saya berharap yang belum praktek nggak begitu, ya. Dan tolong kepada yang sudah praktek tadi itu diperbaiki. Dan ya kalau kita lihat cara sholat tadi kan Pak, jarang-jarang gitu Pak. Itu orang di sini juga kayak gitu, ya Pak ya. Tapi aneh itu kalau sholat Id, Allah, terus Pak, sholat Id, buru-buru gitu ya. Aneh ketika sholat wajib itu nggak ada itu Pak, ucapan kayak gitu Pak. Padahal cuma sekali takbir Allahu Akbar itu ya. Imam 7 kali Pak. Oh terus ya. Termasuk sholat jenazah ya. Kalau Bapak lihat yang tadi kan kayak sholat jenazah tuh Pak. Maksudnya apa ucapan ini ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada tuh Pak kalau sholat jenazah itu. Meskipun nggak ada rukun, ada sujud. Aneh ketika sholat yang wajib itu Pak, di mana-mana. Kalau nggak 99% Pak, itu 90% lah gitu ya. Itu masih belum sesuai dengan tuh. Baik, mudah-mudahan apa yang dipraktikkan itu berbekas, dan itu khususnya bagi yang praktek Pak, itu nanti selalu diperhatikan. Jangan sampai kita bergerak justru membarengi imam, apalagi mendahului imam. Wallahu a'lam bishawab, wa qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, ini memang dari sholat berjamaah yang saya ingin tanyakan, di saat Allah setelah sujud kedua, itu kan pasangan itu kan agak lama tuh, ya Allahu Akbar. Nah, saya perhatikan tadi makmum baru mau berdiri, tapi imam sudah Bismillah, baca Al-Fatihah. Nah itu sebaiknya apakah ada jeda nunggu dulu, karena saat berdiri itu agak lama nunggu Allahu Akbar dari makmuman itu, makmum ke berdiri. Itu aja yang katanya saya tadi. Kadang-kadang kritis. Lihat, Kritis. kecepatan baca tuh. Iya. Masih ada silakan yang lain. Kadang ingin bertanya. Melengkapi pertanyaan Pak Mul tadi, ada dua jenis yang kalau kita perhatikan kalau sholat berjamaah khusus imam bangun dari rakaat pertama kedua, ada yang bacanya itu panjang, Allahu Akbar, ada yang berdiri dulu baru Allahu Akbar. Nah, sebenarnya yang baiknya seperti apa? Karena itu kedua-duanya mempengaruhi makmum. Kalau misalnya dia bacanya panjang, itu makmum itu harus bikin bergerak aja karena belum selesai baca Allahu Akbar. Tapi begitu selesai Al-Quran, dia juga sudah bersama-sama berdiri. Terus yang kedua, dalam salam terakhir tadi, apakah sebaiknya salam itu makmum itu mengikuti setelah salam pertama, ataukah harus menunggu selesainya salam kedua? Terima kasih. Pertama terkait dengan pada saat imam itu bangkit dari sujud yang kedua untuk ke rakaat berikutnya berdiri diam, lalu kemudian dia membaca Fatihahnya itu, apakah kemudian harusnya ada jeda? Kalau merujuk kepada bacaan Nabi, yang dimaksud jeda itu memang Nabi tidak melakukan itu, maksudnya tidak baca selain Fatihah. Kalau untuk rakaat yang kedua, hadisnya riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Pada saat Rasulullah bangkit dari rakaat pertama ke kedua, Abu Hurairah itu
memperhatikan. Nabi tidak seperti rakaat pertama. Kalau rakaat pertama setelah Allahu Akbar diamnya lumayan luas, agak lama sebelum baca Fatihah, karena Nabi ternyata membaca doa iftitah. Jadi Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, itu kok tadi setelah takbir sebelum baca Fatihah kok diam, apa yang kau lakukan? Bertanya dulu gitu. Rasul bersabda, aku Allah memahami apa gitu. Nah, ketika rakaat kedua kok enggak diam seperti rakaat pertama. Nah, maka kemudian itu menunjukkan bahwa di rakaat yang kedua enggak baca doa iftitah. Kemudian dilihat dari adanya jeda, maka seorang imam itu tetap harus memperhatikan posisi makmum. Pada saat bangkit, Allah jangan terburu-buru gitu. Jadi jangan begini, makmum jangan terburu-buru, malah imamnya terburu-buru. Jadi sama, ya Pak. Jadi Bapak ketika naik Allahu Akbar, nah tentu Pak imam pasti duluan, ya Pak berdirinya. Nah makmum kemudian diberikan waktu untuk bisa. Karena gini, kalau dia dari pergerakan itu harmonis Pak. Allahu Akbar, asal makmumnya taat asas, setelah bangkit Allahu Akbar. Disitulah maka ketika makmumnya dengar membaca takbir, imam kan tahu Pak. Beda ketika makmumnya mengucapkan dengan jarak, dengan nyaring Pak. Jadi dengan nyaring itu bisa tahu imam itu adalah pergerakan makmum. Jadi hendaklah imam itu tetap memperhatikan makmum. Nah, makmum cara memberi, karena imam kan menghadap kiblat, makmum menghadap kiblat, Pak. Maka kemudian itu ditandai dengan ucapan takbir. Pak. Itu akan harmonis nanti. Jadi sebagai imam tahu bahwa makmum belum pada posisi berdiri, itu Pak maksudnya. Bisa dipahami Pak? Jadi tadi yang saya mau koreksi juga itu. Nah, Pak kameramennya alhamdulillah kritis ya. Jadi itu disampaikan dalam pertanyaan ini kepada imam, hendaklah memperhatikan. Tapi makmum juga itu harus ke atas ucapan takbirnya terdengar sama imam, sehingga kemudian dia bisa tahu bahwa makmum sudah berdiri dengan rapi. Bisa dipahami Pak? Jadi diperbaiki Pak untuk imamnya itu seperti itu ya. Jadi dari dua blok tadi imamnya agak tergesa-gesa, Pak itu ya. Kemudian yang kedua, tadi kedua Pak, pada bangkit dari rakaat yang pertama, kedua, sujud kedua ke rakaat berikutnya kan sama tadi ya, tapi ucapannya ada yang Allah itu panjang. Iya, jadi itu tidak ada ketentuan harus Allahu Akbar, karena yang paling pokok bukan itunya, tapi barangnya itu tambah. Jadi tidak disalahkan karena Allah itu dia panjang. Nah, dalam urusan baca itu nggak sama dengan Quran. Kalau Quran, aturan-aturannya sudah tetap sama seperti ngobrol bahasa Arab itu nggak pakai tajwid, Pak. Paham nggak Pak? Aturan tajwid itu kalau baca Quran. Tapi ada kaidah baca bahasa Arab yang standar, ada. Tetapi ketika ngomong bahasa Arab, maka tidak ada aturan terkait aturan tajwid. Bisa dipahami Pak? Termasuk ketika azan, ketika sholat Pak. Ketika azan misalnya, kalau nanti dipersoalkan itu panjang atau bagaimana? Yang jelas, yang salah itu kalau pendek misalnya Allahu Akbar itu salah. Kalau Allahu Akbar benar, Allahu Akbar itu benar. Bisa Pak? Karena memang Allah itu intinya paham Pak? Kalau ini disalahkan, ada juga nggak boleh kayak gitu Pak. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar itu Pak. Nggak boleh seperti muadzin di sini, ya Pak, atau muadzin di Masjid Al-Haram. Jadi pengertiannya bahwa itu sudah benar. Justru yang salah kalau tidak dipanjangkan. Allahu Akbar salah itu. Harusnya Allahu Akbar segitu udah Baik, itu kemudian soal kemudian apakah ucapan takbirnya itu berbeda dari gerakan, atau kemudian ucapan dulu baru gerakan, atau gerakan dulu bacaan. Rujuk kepada apa yang disampaikan Sahabat Ibnu Umar bahwa itu semua dikerjakan Nabi. Nabi terkadang beliau bergerak dulu, baru Allahu Akbar. Terkadang Rasul itu mengucapkan dulu Allahu Akbar baru angkat. Atau
dikatakan Rasul dan sahabat, kata sahabat, ketika Nabi salam, kami salam. Berarti tidak menunggu 2 hari, apa maksudnya? Ini pentingnya oleh pengetahuan. Terkadang kita itu tidak begitu karena kebiasaan kita. Karena kita biasanya menunggu 2 hari, baru salam gitu Pak. Mungkin karena mungkin ada para pembimbing yang memberitahukannya begitu. Padahal waktu pada hadisnya jelas kata para sahabat, ketika Nabi salam, kami salam. Ketika Nabi mengakhiri salam, maksud salam yang kedua, ambil saja salam Nabi yang kedua berbarengan. Berarti kalau menyusul dapat bahasanya, tidak nunggu 2 hari kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu aku assalamualaikum. Coba Pak imamnya salam. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kan jadi gitu, baru saya assalamualaikum. Gitu Pak. Berdasarkan tuntunan. Kalau kita ikuti sholat-sholat di sana, pengikutnya yang ulang itu selalu setelah kedua. Iya itu mah kalau mau begitu kan ini bicaranya soal mau ikut tuntunan mana kan gitu nanti. Berdasarkan hadisnya jelas riwayat Imam Muslim itu bahwa ketika Rasul SAW kami salam dia menunggu 2 kali. Itu yang dilakukan oleh para sahabat dengan Rasul. Rujuk ke situ. Nah saya juga tidak tahu kenapa orang menunggu 2 kali itu maksud saya. Dalilnya mana, keterangannya mana? Padahal keterangannya sangat jelas dan tegas. Itu karena ada yang berpandangan mungkin bahwa salam itu dianggap satu, padahal dalam hadis juga yustallimu taslimatain, Nabi salam 2 kali. Jadi salam itu 2 kali bukan satu kali. Tapi di masyarakat kan sering begitu nanya, Ustaz, kalau sholat 4 rakaat itu 1 kali salam atau 2 kali salam kan itu pertanyaannya Pak. Padahal yang benar adalah kalau sholat 4 rakaat itu 1 tahiyat atau 2 tahiyat kan itu yang benar Pak. Betul tidak? Tapi di masyarakat sering begitu nanya Pak, 1 salam atau 2 salam. Karena salam itu Pak, mau sholatnya 1 rakaat, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, salam itu 2 kali ke kanan dan ke kiri gitu Pak. Nah prakteknya tadi sudah disebutkan Rasulullah sahabat tidak menunggu selesai salam 2 kali. Itu yang dikerjakan sahabat berdasarkan hadis yang sahih. Allah Rasul. Baik, cukup ya untuk pertanyaannya. Insya Allah disambung lagi di pertemuan bulan yang akan datang. Dan saya tutup aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya berada pada